Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmatnya, kita bisa menikmati alam ini. Dan juga dengan nikmatnya juga, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya juga, kita bisa sarapan di pagi hari ini bersama dengan keluarga di rumah. Kita di semester 2 ini melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 6F, ya. Disiapkan bukunya ya. Tematik 6F, kita akan membahas tentang menuju masyarakat sehat, yang insya Allah di hari ini kita mulai di pembelajaran subtema yang pertama. Apa yang akan kita bahas? Yaitu di subtema yang pertama, yaitu masyarakat peduli lingkungan. Simak baik-baik ya anak-anakku sekalian, dan juga catat apabila ada hal yang penting bisa ditanyakan kepada guru kelas kalian. Apabila setelah kalian menyimak pembelajaran ini, maka bisa bertanya dengan guru kalian atau guru kelas kalian masing-masing. Ya, simak baik-baik ya. Baik anak-anakku sekalian, kita memasuki pembelajaran subtema 1 di tema 6, yaitu masyarakat peduli lingkungan. Kita masuk ke pembelajaran 1. Baik anak-anakku sekalian, pembahasan ini adalah bagaimana kita peduli dengan lingkungan. Sebelum kita memasuki materi tentang peduli lingkungan, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Ada yang tahu? Iya, betul. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, ataupun juga dimanapun kita berada, yang ada di sekitar kita adalah lingkungan. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan manusia, lingkungan merupakan sebagai pendukung dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sangat bermanfaat bagi manusia. Akan tetapi, anak-anakku sekalian, ya, saat ini ya, manusia banyak menghadapi permasalahan-permasalahan di sekitarnya, yaitu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti ya, polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ataupun asap pabrik, ya, sampah yang berserakan di mana-mana, dan juga kebakaran hutan dan juga sebagainya, seperti banjir dan lainnya. Permasalahan lingkungan ini akan berdampak buruk bagi manusia dan hewan, di mana ya, dampak buruknya itu bisa memberikan ya, rasa tidak nyaman, menyebabkan banyak penyakit dan sebagainya. Dan juga bagi hewan, yaitu hilangnya tempat tinggal yang digunakan hewan tersebut, ya, contohnya tadi seperti kebakaran hutan, sehingga hewan harus mencari tempat tinggal yang aman dari kejahatan manusia. Baik anak-anakku sekalian, lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan? Ya, sebelum kita membahas tentang permasalahan lingkungan dan cara mengatasinya, hari ini kita akan mempelajari atau kita akan belajar yang pertama menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Yang kedua, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga,
memilih kata untuk membuat judul teks non-fiksi. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang sudah dibahas di depan tadi, kita sebagai manusia wajib memiliki rasa peduli, rasa cinta terhadap lingkungan, yang dimana rasa peduli dan rasa cinta terhadap lingkungan akan memberikan dampak yang bermanfaat. Contohnya seperti kita dapat menghirup udara segar, kebutuhan air bersih terpenuhi, lingkungan terjaga, tumbuhan tumbuh subur, tanah menjadi subur, dan banyak sekali manfaat bagi kita apabila kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Lalu, bagaimana kita sebagai seorang siswa bisa ikut serta dalam menjaga lingkungan? Maka siswa dapat memulai menjaga lingkungan di sekolahnya. Contohnya hal-hal yang dapat dilakukan keikutsertaan siswa dalam menjaga lingkungan di sekitar sekolah, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenis sampahnya, seperti sampah organik, sampah non-organik. Yang kedua, mendaur ulang sampah, yaitu membuat kerajinan dari barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan lagi. Yang ketiga, ikut serta dalam kerja bakti di sekolah. Yang keempat, membiasakan untuk menghemat penggunaan kertas. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik, yaitu mengganti tempat-tempat yang terbuat dari plastik dengan botol, terus tempat makan, Tupperware, dan sebagainya. Mengurangi penggunaan plastik atau kresek. Yang keenam, menghemat penggunaan air dan listrik. Jadi apabila air dan listrik sudah tidak digunakan, dimatikan ya, baik di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat yang lain. 7. Membuat dan merawat apotek hidup. Yang kedua, kita masuk materi yang kedua, yaitu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pengumuman yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno sebagai pemberitahuan kepada bangsa sendiri dan dunia luar bahwa status Indonesia berubah menjadi bangsa yang merdeka. Karena apa? Karena sekitar 3,5 abad negara Republik Indonesia dijajah oleh penjajah, yaitu Belanda dan lainnya. Sehingga bangsa yang merdeka memiliki makna, yaitu bangsa yang memiliki kedaulatan penuh dan menentukan nasib bangsanya sendiri. Bagaimana bangsa tersebut mengatur rakyatnya, mengatur hukum di negaranya, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, hal ini menunjukkan bahwa makna proklamasi sebagai pernyataan de facto, yaitu kemerdekaan yang masih diragukan atau belum terbukti oleh negara lain, dan de jure, yaitu dengan maksud untuk diakui oleh negara lain, dan lahirnya sebuah negara Republik Indonesia yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Dalam memaknai proklamasi juga dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama spiritual, yaitu kemerdekaan diraih berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pejuang. Yang kedua yaitu
makna secara hukum, yaitu Indonesia dapat menentukan hukumnya sendiri. Yang ketiga yaitu sosiologis, yaitu sebagai wujud perjuangan rakyat Indonesia. Yang keempat politik, yaitu negara Republik Indonesia bisa menentukan arah dalam pendirian sebuah negara. Yang kelima yaitu historis, yaitu sejarah, yaitu bagaimana rakyat Indonesia meraih perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian, ikhwan dan akhwat, siswa kelas 6, kita memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu memilih kata untuk membuat judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dimana sesuai dengan kenyataan yang ada, atau teks yang sesuai dengan yang terjadi di masa lampau ataupun yang terjadi saat ini, bukan karangan semata atau sebuah karangan yang tidak ada kenyataannya. Sebelum kita masuk pembahasan teks, apakah yang kamu ketahui tentang judul teks? Ada yang tahu? Judul teks adalah kepala teks yang mencerminkan isi teks. Ciri-ciri dari judul teks yaitu yang pertama, dicetak mencolok, yaitu dicetak tebal, berbeda dengan teks yang lainnya. Yang kedua yaitu ukurannya hurufnya lebih besar atau menggunakan huruf kapital. Yang ketiga yaitu terdiri dari kata kunci atau kata-kata yang penting yang berkaitan dengan judul tersebut. Baik anak-anak sekalian, setelah memahami apa itu judul, silakan bacalah teks pada halaman 6 di buku tematik 6F. Ya, setelah membaca teks tersebut, silakan tentukan judul yang tepat sesuai dengan teks tersebut, karena di teks tersebut belum memiliki judul. Ya. Dalam menentukan judul, kita harus menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami isi suatu teks, yaitu dibaca teks dengan seksama, dipahami, maka akan bisa menentukan judul suatu teks tersebut. Yang kedua, menentukan informasi penting di setiap paragraf. Jadi mencari informasi-informasi penting atau kata-kata penting di setiap paragraf. Yang ketiga yaitu tentukan kata kunci dalam teks tersebut, yaitu kata kunci tersebut berhubungan dengan judul teks. Ini merupakan langkah-langkah dalam membuat judul teks yang belum ada judulnya. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu kepedulian lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Karena apa? Karena masa depan lingkungan dan kondisi alam akan menjadi lebih baik. Kita harus peduli sejak kecil. Karena apa? Karena lingkungan yang ada di sekitar kita, kalau kita tidak dijaga dengan baik, maka lingkungan akan memberikan dampak negatif kepada kita. Akan tetapi kalau kita peduli lingkungan sejak kecil, maka akan memberikan manfaat yang sangat besar. Seperti tadi langkah-langkah dalam menjaga lingkungan sudah dijelaskan di depan tadi. Baik anak-anakku sekalian, sebagai contoh yaitu remaja Sumatera Utara yang tergabung dalam organisasi KOPI,
berupaya menjaga dan menanam kembali pohon bakau di daerah pesisir agar bencana yang ada di daerah pesisir dapat teratasi, sehingga kepedulian terhadap lingkungan dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita menjaga kebersihan lingkungan rumah, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar yang pertama memperkirakan teks atau memperkirakan isi teks melalui judul. Yang kedua, mengamati ciri-ciri masa pubertas melalui gambar. Kita masuk materi yang pertama di pembelajaran yang kedua, yaitu memperkirakan teks melalui judul. Ya. Silakan anak-anakku bacalah judul teks dan teks pada halaman 9 sampai 10 pada buku tematik tema 6F. Dengan membaca judul dan isi teks yang berada di halaman 9 dan 10, pembaca bisa memperkirakan isi teks bacaan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, mencermati judul teks dengan sesama, yaitu judul teks. Ya. Yang kedua, yaitu menggarisbawahi kata kunci yang berkaitan dengan judul teks tersebut. Yang ketiga, catat yang berkaitan dengan kata kunci. Yang keempat, yaitu menuliskan kalimat dan menghubungkan dengan kalimat yang dicatat, yaitu kata-kata atau informasi penting yang berkaitan dengan kata kunci dihubungkan sehingga akan dapat memahami isi sebuah teks. Yang kelima, yaitu menjelaskan perkiraan isi teks yang sudah kalian tulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini merupakan langkah-langkah bagaimana kita memperkirakan isi teks hanya melalui judul teksnya saja. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang kedua, kita memasuki materi yang kedua di pembelajaran yang kedua, yaitu mengamati ciri-ciri masa pubertas melalui gambar. Sebelumnya, di materi sebelumnya kita telah membahas tentang remaja dan lingkungan. Ya. Maka di sini sebelum kita membahas tentang ciri-ciri masa pubertas, apa yang kamu ketahui tentang remaja? Remaja merupakan peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Usia remaja biasanya dimulai pada usia yaitu 8 sampai 10 tahun, ya, dan berakhir pada usia 15 sampai 16 tahun. Sehingga dalam usia tersebut seorang anak-anak akan berubah, ya, dari fisiknya, dari yang lainnya, ya, sehingga akan terjadi perubahan fisik dan mengalami hal-hal yang berbeda yang berbeda pada masa anak-anak, sehingga untuk masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan mengalami perubahan fisik, yaitu perhatikan gambar halaman 13, yaitu bagaimana di gambar tersebut perbedaan fisik antara anak-anak dan remaja. Untuk pembahasan yaitu bagaimana ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan, kita akan bahas di pembelajaran berikutnya, ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk memahami materi silahkan kalian mencoba mengerjakan kegiatan ayo merangkum dan ayo berlatih di pembelajaran 1 dan kedua. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing atau guru kelas masing-masing untuk lebih memahami materi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan sekian.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.